Di era digital yang semakin meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat modern. Ketika masyarakat terhubung ke internet, mereka secara tidak sadar terlibat dalam banyak sekali proses. Melihat YouTube, mencari berita, banyak hal yang mungkin kita lakukan dengan mudah di dalam internet, tapi tidak menyadari betapa rumitnya proses di baliknya. Misalnya, ketika kita mencari artikel atau informasi di mesin telusur internet terkemuka seperti Google, kita tanpa sadar melibatkan sejumlah program kompleks di balik layar. Salah satunya adalah DNS, Domain Name System. Apa sebenarnya itu DNS? Bagaimana cara kerjanya dan untuk apa? Saya bersama teman-teman saya berupa untuk menyajikan penjelasan yang paling jelas dan ringkas mengenai apa sebenarnya DNS dan peran vitalnya dalam internet yang kita pakai sehari-hari. DNS atau Domain Name System adalah sistem yang berfungsi untuk mengubah IP address ke alamat domain. Nah, contohnya misalnya kita manggil teman kita dengan sebutan nama, seperti Lisa atau Jenny. Nah, sedangkan komputer memanggil komputer lainnya dengan IP address seperti 192.168.1.1 atau 192.168.1.2. Nah, bisa nggak ya kita memanggil teman kita dengan sebutan angka seperti Hai 192.168.1.1, boleh nggak bagi akhirnya? Jawabannya bisa, tetapi itu akan sedikit lebih rumit karena kita terbiasa memanggil teman kita dari kecil dengan sebutan nama atau kalimat. Nah, itulah kenapa adanya sistem mengubah kalimat seperti www.google.com menjadi angka atau kalimat IP address seperti 1.1.1.1. Kita bayangkan DNS server sebagai pemandu rahasia di balik layar internet untuk membantu kita menemukan alamat yang kita inginkan. Saat kita mengetik www.youtube.com di browser, DNS server bertugas seperti detektif yang cerdas, langsung memeriksa buku telepon besar yang berisi nama domain dan IP di internet. Setelah menemukan alamat yang kita cari, DNS server dengan cepat memberitahu komputer kita seperti hey, youtube.com itu IP-nya 100.200.20.92 misalnya. Komputer kita langsung tahu mana harus pergi untuk menemukan situs YouTube. Begini, kita punya berbagai jenis DNS record yang bertugas melakukan hal-hal yang berbeda dalam permainan ini. Pertama, ada yang namanya a record. A record ini seperti petunjuk peta yang mengarahkan nama domain kita ke alamat IP-nya, baik yang versi 4 maupun yang versi 6. Misalnya hostinger.co.id itu diarahkan ke 120.19.184.120. Lalu ada MX Record. Nah, MX Record ini berguna banget buat identifikasi server email yang kita pakai buat proses email masuk. Jadi kalau kita punya domain torkis.com, kita bisa memeriksa email di situ. Kita juga bisa atur prioritasnya. Jadi kalau ada beberapa server yang prioritasnya rendah, yang jadi prioritas utamanya. Terus ada juga si name record. Nah, si name record ini tuh seperti si kembar yang nunjukin kalau domain kita tuh alias dari domain lain. Jadi misalnya kita punya alias 1 torkisanda.com dan alias 2 torkisanda2.com yang mengarah ke utama torkisanda.com. Masalahnya sih mungkin bisa dari teknis, bisa juga dari kesalahan konfigurasi pada server DNS. Salah ngetik juga bisa, atau mungkin alamat IP yang bermasalah yang menyebabkan kegagalan pada semua layanan DNS tersebut yang membuatnya tidak berjalan dengan semestinya. Tantangan besar lainnya berasal dari konsolidasi penyedia DNS pihak ketiga. Beberapa tahun terakhir, banyak aplikasi dengan harga tinggi bergantung pada penyedia yang sama sehingga menciptakan satu titik kegagalan yang dapat mengganggu layanan dalam skala besar karena peran sentral dalam mendukung komunikasi internal dan eksternal. Bagi sebagian besar organisasi, penyedia DNS menjadi target utama serangan DDoS, dan dalam kasus ini kemampuan organisasi untuk melakukan mitigasi pemadaman listrik terbatas, terutama jika mereka tergantung pada satu penyedia saja. Oke, di sini kita akan menginstal DNS server. Yang pertama kita lakukan adalah
menyiapkan server terlebih dahulu. Nah, Iya. Di sini ada 2 server. Yang satu ada Apache, yang satu ada Webmin Ubuntu. kita sudah konfigurasi Ubuntu dan Apache-nya, servernya Google. juga udah jalan. Ini untuk Nih, IP Apache kita 192.168.4.177. Untuk IP Webmin kita ada di 192.168.4.220. oke. Kita di sini pakai servernya Ubuntu. Kalian bisa install secara gratis di ubuntu.com. Ya, di sini nih Ubuntu server 22.04.3 LTS nih. Sedangkan Yang kode itu. untuk domainnya, Domainnya kalian bisa install. sebenarnya domain untuk localhost itu bebas, kalian bisa gunakan bebas. Tapi kalau untuk ke internet tidak bisa sembarangan. Soalnya domain sendiri ada sedikit rame ya. Ada beberapa organisasi yang mengontrol domain tersebut. Contohnya di Indonesia itu Ada salah yang satunya namanya Pandi, ya, ada pandi.id. pengelola domain di Indonesia. Di sini Pandi ini penyedia layanan domain di Indonesia. Di .id seperti .co.id, .or.id, SCH, Ponpes, .id dan lain sebagainya. Bisa banyak. Ya. Adapun perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Pandi ini untuk menyediakan layanan domain nih, ada Rumah Web. Jagoan hosting. Ya, jadi kalian kalau mau beli domain, kalau untuk ke internet, domain ini diatur nih, salah satunya oleh Pandi ini. Jadi nggak bisa sembarangan. Betul. Nah, tapi untuk localhost kita bisa ngasih nama domain Bebas. contoh, Notepad. Ya, contoh seperti ini nih. Kita bisa ngasih nama domain smk4.sch juga bisa, ataupun orkis.ganteng.slebeo juga bisa. Ataupun dan Domain lain-lain. dari Nah, mana itu .slebeo? tapi kalau untuk ke internet dia nggak boleh sembarangan nih. Contoh SCH itu di belakangnya, aduh naik sekali. Menarik sekali guys, maaf. Lebih. Nah, SCH itu harus pakai .id dan ini berbayar domainnya. Iya, berbayar. Ada yang berbayar, ada yang bisa didapetin gratis dan lain-lain. Harganya sesuai domain lah. Nah, kurang lebih gitu ya. Mari kita coba konfigurasi si web DNS. server DNS. Ya. Sung aja. Mana ya? Oh iya, di sini. Di sini kita si SSH servernya. Jadi ini sudoku masukin. coba. Oke, di sini kita akan config si webmin terlebih dahulu nih IP-nya. IP 4220. Ayo. Di sini kita udah instalasi bin 9 ya. Jadi kita Kalau mau install itu install bin 9 Ubuntu. kalian bisa ke ini. Kalau mau install kalian bisa pakai sudo apt install bin 9 juga bisa, ataupun yang tadi mana yang lengkapnya? Ada yang lengkapnya. Nah, ini boleh nih. apt bin 9 bin utils bin 9.minstrip.doc. Ya, pokoknya inilah bisa digunakan ya. Jadi bebas, Copy jadi aja. bisa. Iya. Bisa apt bin 9 ataupun bisa pakai yang seperti ini. Kebetulan di sini kita sudah install bin 9 ya. Jadi kita langsung aja systemctl status bin 9. Bin sip. Nah, Ini kita udah aktif. running. Nah, Running. jadi kita langsung aja coba konfigurasi bin 9-nya. Biar hidup saya enak, saya salah ketik. Salah ketik, maaf. Kita ke CD dulu. CD bin. Nah, oke. Jadi di sini ada file yang namanya db nano name lokal. Di sini ada satu buah script smk4. zone. Ini boleh dengan IP kalian. Contoh di sini saya gunain IP Torkis Domain. SCH. Ya, oh ya. Domain setelah Zone di sini kalian masukin domainnya. domainnya. Setelah Iya, bebas. Habis itu di sini ada file nih
file db.domain ini untuk atur si domain Domain itu ini. sendiri. Siap. Di sini Nah, ada zone zone. bawahnya itu untuk IP ya guys. Siap. Jadi dengan etc bin.db.ip ini dia akan mengatur si IP yang ini. IP ini didapat dari 3 oktet. Tet dari belakang IP kita gitu. Contohnya di sini kan kita ada 192.168. Jadi kalau kalian di sini 100 Ambil berarti dari 100-nya 100, 168, 192 kayak gitu. berarti 100 atau 192 berhubung Nah. di sini kita manual kayak gini. Sini kita 4. Jadi kita ambilnya 4, 168, 192. Oke, siap. Di sini kurang lebih scriptnya 2 ini aja sih, Iya, nggak banyak. zone domain Lebih. sama zone IP. Ya. Di save, habis itu kita punya 2 file nih. Pertama ada db lokal sama db 255. Nah, ini kita ganti dulu kayaknya. Iya, kita copy dulu db lokal ya. db lokal menjadi db domain. Nah, Kita copy lagi DB 255 ya? db 255 Menjadi DB IP. menjadi db IP. tadi IP doang ya? Iya. Db IP, coba kita cek dulu. Oh ya, db IP aja. Lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ls. Kita LS. Oke, domain ini IP udah ganti muncul ya ya. guys. Udah muncul. Habis itu kita coba konfigurasi Nano DB domain. DB domain dulu. Untuk localhost silahkan diganti dengan domain yang tadi. Nah, betul. Torkis.sc. Emang Torkis. Oh, Ya emang Torkis. keren SMK4. Torkis.sch. Nih, Ganti domainnya juga. Torkis.sch. Bawahnya kita ganti Bawahnya IP-nya. 968 titik 4 titik 220. Nah, di sini dihapus saja. Habis itu masukin untuk webmin-nya. Kita tap in, tap lagi habis 168 titik 4. Oke, kurang lebih untuk seperti ini aja domain dulu. kurang lebih segitu aja. Ntar domainnya kelar nih. Kita LX Y Habis itu kita coba config DB IP-nya. Nah, di sini Localhost-nya kita ganti menjadi domainnya lagi. Root domain Torkis.sch localhost domain lagi. Jangan lupa belakangnya dikasih dot. ya. Terjar in ptr Torkis.sch. Di sini agak beda ya guys, Lalu- menggunakan PTR. Lalu kita masukin IP terakhir nih IP dari terakhir. JWP-nya. 220. Yang tadi. Set. Nah, Baru in tab, lalu in, baru PTR lagi. masukin nih webmin .smk torkis.sch. sit. Yes. Lalu kita bisa restart dengan sistem. CTL restart bin 9. Oke, bin 9 sudah terestart. Tadi namanya apa nih? Webmin torkis.sch ya. Iya. Untuk jalanin si DNS servernya Kita kita ke perlu control panel. kontrol panel. Kalian ubah dulu nih Bawahnya konfigurasi ininya DNS-nya. preference DNS server, masukin IP-nya Masukin IP untuk DNS servernya. 220 guys. Sip. Agar Oke, bisa close. di Jangan lupa Google ya guys. dihapus dulu historinya. Nah, CTRLH hapus semua. All time ke data masuk nih ya ke Coba kita masuk ke http webmin dulu ya. Torkis.sch. Nah, ini webmin bisa udah ya, jalan bisa. nih. Udah Ya, jalan. sekarang tinggal si Apache. Apache-nya nih. Untuk jalanin Apache-nya sama ya. Jadi kalian masuk lagi ke NanoDB domain, masukin aja Bawahnya Apache. lalu In, lalu masukin IP Apache-nya 4.177 177. Sit, yes. ke IP Masukin nih Apache 177
tab Inter PTR juga, terus itu Apache Apache. domain kita, Oke, jangan lupa SC. belakang kasih dot. Yap. Nah, jangan lupa di restart. Nah, sekarang kita coba nih. Apache Apache. dot Torkis SCH. Nah, di sini bisa Admin sudah. Apache Apache-nya sudah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi DNS servernya. Sangat mudah bukan? sangat mudah sekali. Iya. Jadi kalian bisa tambahin banyak sih ntar untuk si servernya. Betul. Untuk di network connectionnya dia pakainya IP setting Versi 4. bukan DNS-nya IP DNS servernya di sini masukin IP DNS servernya, bukan si Apache-nya. Bukan si Apache-nya, kita kan install DNS-nya di sini nih. Di IP ini. Iya. Jadi kita masukin IP itunya. Untuk ini kalian tinggal Ubuntu Webmin, kalian bikin satu server terlebih dahulu. Habis itu klik kanan, ntar di clone. Kita contohin dulu deh. Mana ya? Ini Apache, yang Webmin, Ubuntu. Save. Oke. Save dulu mesinnya. Apa aja coba sedang menunggu save. Oke, udah 100%. Udah tersave. Kalian clone aja, ntar di sini kalian ganti ini webminnya jadi Stera, boleh Apache. Abis itu keep this name. Abis itu di link down. Link clone. Link clone atau link down ini? Link clone. Oke, kalian link clone, abis itu finish. Udah jadi 2 servernya nih. Ntar kalian di sini install webmin dan di sini install Apache. Kurang lebih seperti itu.